Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, Ibu Nyai Hajjah Lailatul Badriyah, segenap zuriyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman yang saya muliakan, para alim ulama yang saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi tidak pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita semua kepada beliau-beliau. Bapak Ibu, hadirin hadirat para santri yang saya hormati, ada begitu banyak mimbar yang saya naiki, ada begitu banyak panggung yang saya berdiri di atasnya. Tetapi mimbar peloso, panggung peloso itu lahu ta'mun khas, punya rasa yang berbeda. Jadi MC tadi itu salah. Saya enggak pernah punya Lailatul Badriyah. Mulai tadi sore berangkat ke sini, turun di bandara langsung ke sini, itu ndak ada niatan untuk memberi mauidhah hasanah, tuh nggak ada. Karena bukan makom saya. Ini makom aziz. Mik ini, mimbar ini, panggung ini, pesantren ini bukan orang sembarangan yang bisa berdiri di depan para kiai dan para santri. Tadi saya sudah makan, bapak-bapak. Kalau bapak belum makan kan, ya itu supaya ada bedanya antara undangan dengan penceramah. Saya diajak makan sama Romo Kiai Huda, hampir 1 jam saya ngaji tadi. Saya bilang sama Kiai, izin Kiai mendengar nasihat Kiai Huda tadi kepada saya. Itu saya sudah kepengen pulang ke Jakarta. Mau muhasabah. Saya ini rasanya sering dipanggil orang Kiai Haji. Sebelumnya mesti Al-Mukarram. Tapi dengar nasihat Kiai Huda tadi, rasanya saya itu bukan Al-Mukarram, Al-Muharram kayaknya. Rasanya berat betul. Itu tadi ada kopi, ada es, enak betul. Saya agak kehilangan selera. Karena sudah merasa Al-Mukarram, masuk ke hadapan beliau, itu downgrade-nya jauh banget itu. Ya. Dari Mercedes turunnya ke Ayla saya itu ya. Kalau masih Innova masih mending lah, ini turunnya jauh betul. Karena saya paham betul Pak, pesantren ini itu punya arti yang tersendiri buat saya. Saya itu anaknya Kiai Sukron yang tidak pernah hatam ngaji itu saya. Tidak pernah saya hatam ngaji. Tapi tiap hataman ikut saya. Jadi saya senang betul. Saya kecil itu rasanya dulu, yang saya ingat dari peloso itu 2, waktu masih kecil. Yang pertama Kiai Zainuddin, yang kedua rokok Minna. Bapak saya kalau ceramah dari sini, itu di kopernya ada rokok 2 slop, mereknya Minna, bintangnya 9. Kata ayah saya, kamu kalau mau ngerokok ini boleh halalan thayyibah ini. Kalau yang lain, itu ayah saya tidak memperbolehkan saya ngerokok. Itu saya dari kecil, ingat peloso, ikut datang ke sini. Makanya saya kalau datang ke pesantren model begini, itu rada takut.
Saya 3 tahun yang lalu di Tegalrejo, Kiai Mudrik. Untung yang datang itu Gus Yusuf di depan. Kan kalau Gus Yusuf kan nggak tahu nakalnya saya. Saya 2 minggu yang lalu di Probolinggo, di pesantren Nurul Jadid. Tiba-tiba kiainya itu ngomong sama saya. Gus, dulu Abah Kiai Sukron itu sering kesini. Kalau kesini, anaknya yang laki itu suka diajak. Anaknya nakal. Saya dengar kayak begitu, Masya Allah, kena mental saya. Saya bilang, Kiai, jangan-jangan Kiai, anak yang nakal, yang ngerusak tamu panggung, itu jangan-jangan anak itu sekarang mau Kiai persilahkan ngasih mauidhah hasanah di depan santri Kiai. Jadi saya itu sama pesantren kayak gini. Tadi saya makan dengan Kiai Huda itu ketemu Kiai Anim. Saya dulu mau ke pesantren. Itu karena Kiai Mahrus pernah ngomong. Saya dulu nggak mau jadi kiai. Ya, saya pikir bapak saya jadi kiai kayaknya ribet banget hidupnya. Duitnya nggak banyak. Sering ditangkap masa orde baru gitu loh. Enakan nggak jadi kiai. Kiai Mahrus datang ke rumah saya. Saya masih kecil. Saya nggak bisa mencerna nasihat itu kecuali puluhan tahun kemudian. Kata Kiai Mahrus tuh begini. Ini yang tersinggung marah sama Kiai Mahrus. Kata Kiai Mahrus, kalau ada anak kiai nggak ngaji, nggak masuk pesantren, itu tandanya bapaknya nyesel jadi kiai. Saya waktu itu ngerasa, kalau saya nggak ke pesantren anak durhaka saya ini. Ya, kita ini, ya saya mohon maaf ya, saya kan Gus tapi lahir di kota metropolitan. Kalau Gus Fahim kan lahirnya di pelosok, ya kan? Lebih soft, lebih tenang. Saya dulu nggak mau seperti itu. Tapi dengar kayak begitu, saya terlintas dalam hati saya. Loh, kalau saya nggak pesantren, berarti saya ini durhaka sama bapak saya. Dulu Gus Jakarta, itu yang subhat sering dikerjakan, yang haram sedikit juga kadang-kadang ditabrak. Tapi nasihat orang tua, jangan durhaka. Jangan sekali-kali durhaka sama orang tua. Karena wirid yang paling baik itu membahagiakan orang tua dengan berbakti sama orang tua. Itu thariqah yang paling afdal kata orang-orang tua saya. Maka saya masuk pesantren itu. Terpaksa. Ya, terpaksa saya, nggak serius amat. Serius ngelihat ngaji. Itu ada 2 santri proso Bu Nyai datang ke Darul Rahman. Tahun 84 mungkin. Ngajar jurumiyah, namanya Al-Maghfurlah, dulu kita panggilnya Ustadz Masduki Dahlan, orang Cirebon. Itu kalau ngajar jurumiyah rumit banget. Ya. Kalau ngajar jurumiyah diajar sama guru saya yang sarjana, itu kayaknya sederhana. Datang kiai, nih guru pelosok nih, Al-Maghfirlahu sudah meninggal beliau. Itu tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah. Tapi begitu ngajar, ra'aitul ilma. Saya melihat ilmu. Bukan melihat ijazah. Kalau sekarang itu kan orang gelarnya itu serem-serem. Ya, ada yang SAG, sarjana agama. Ditanya Imriti lupa. Ada nggak yang begitu? Hah? Ada nggak begitu? Baca Fathul Qorib, i'rabnya itu kalau Imam Sibawayh bangkit dari kubur, nangis itu nahu dia acak-acak. Saya mikir-mikir, ini orang gelarnya hebat, SAG sarjana agama, tapi kok isinya sarjana alam gaib. Gitu. Ilmunya itu gaib semua, Pak. Sudah hilang semua. Itu guru saya. Ada satu lagi orang Ngawi, sekarang jadi Rois Suriah NO di Jakarta Selatan, namanya Kiai Lukman Hakim Zainuddin. Itu ngajarin saya Fathul Mu'in, saya masih ingat. Sebab sholatul jamaah awwalu ma furidat bil Madinah itu saya ngaji. Begitu saya ketemu nih dengan santri Peloso, dengan santri Lerboyo, dulu dengan santri Tegalrejo, saya ngelihat ada 2 di situ.
Yang pertama akhlak, yang kedua ilmu. Nih. Makanya rektor itu enggak ada haulnya, Pak. Saya sering ke kampus itu. Saya godain kadang-kadang, Pak Rektor, kok nggak ada sih acaranya? Debat, seminar, disnata, sekali-kali loh. Haul almarhumin para rektor itu kok nggak pernah ada. Anehnya lagi, kalau puasa sama lebaran, itu nggak ada. Mahasiswa jangankan yang S1, yang pasca, itu sowan sama rektor itu nggak ada. Tapi santri sehebat apapun ilmunya, dia kalau Ramadan, sebelum Ramadan, tradisi orang Betawi, rowahan, itu pasti orang Jakarta tuh datang sama guru. Nanti lebaran, itu yang pertama kali diziarahin itu guru. Anehnya lagi, bawa amplop. Saya belum pernah itu ada rektor disalami pakai amplop itu, enggak pernah. Saya merasa betul, ketika saya melihat santri-santri yang datang dari pesantren seperti ini, saya kemudian dari kecil itu tertarik, mulai tertarik itu untuk ngaji. Maka saya datang ke Peloso itu bukan mau idul hasanah. Saya yang pertama kali itu mau terima kasih. Saya yang tidak pernah hatam, tapi ikut hataman. Saya yang ngajinya sama santri Peloso. Kalau Anda itu ngajinya sama Kiai Peloso. Kalau saya ngajinya sama santri Peloso, ndak pernah hatam kitab, cuman ikut hataman, jadi kiai. Nih, Anda kalau ndak jadi kiai, ya, ngaji loh. Ini kan tangan pertama, Pak. Kalau saya kan sudah tangan entah tangan keberapa itu nyampe ke saya itu Fatul Mu'in itu. Secara sanad, saya bukan sanad yang ali, karena lewat murid. Sementara Anda itu sanatnya sanat Ali itu, ya di atas kutubus sittah itu untuk cari sanat kayak begini, gitu. Kalau saya cuman begini jadi kiai, Anda tidak jadi kiai, itu bahasa Arabnya takdir. Ya, itu bahasa hikamnya arih nafsaka minat tadbir. Ndak usah atur-atur Allah. Yang hataman ikut hataman jadi kiai, yang hatam belum tentu jadi kiai. Itu saya belajar dari pesantren, Pak. Pesantren itu, maka saya datang ke sini itu, yang pertama itu ini, Pak. Saya ingin berterima kasih. Saya ingin berterima kasih bahwa tradisi yang sederhana, ini penting. Ilmu belakangan. Hikmat, percaya sama guru, itu memberikan makna yang luar biasa. Dulu, ini nggak mau idoh, saya udah janji nggak mau idoh nih, curhat, ya kan? Curhat, cerita aja. Saya dulu kalau datang ke pesantren kayak begini nih, ke Peloso, ke Tebuireng, saya masih ingat betul, ke Kerapia, ke Ali Maksum, ke As-Safi'iyah di Sukorjo, Kiai As'ad di Nurul Jadid pada masanya, di Genggong, pokoknya muter lah pesantren Tegalrejo semua itu, ya Sarang. Bapak saya itu tahu, saya itu santri Protestan, suka protes. Ya. Alhamdulillah kalau santri Peloso ini santri sami'na wa atokna. Saya ini dulu kecil itu dididik dengan madhab sami'na wa pikir-pikir. Jadi kalau dikasih tahu bapak, itu bapak ngomong 1, saya ngomong 3. Ya, bapak ngomong 3, saya ngomong 6. Tapi ada satu yang bapak saya bilang, jangan bantah saya. Kalau saya datang ke pesantren seperti ini, kata bapak saya itu cuma 1, nurut ya. Saya masih kecil. Nurut ya. Yang lain boleh nggak nurut. Tapi yang ini nurut. Apa, Bi? Kalau kamu nanti ketemu kiai, ketemu orang alim, pesan bapak saya ada 3. Yang pertama tatap matanya. Yang kedua cium tangannya. Yang ketiga, ini yang berat buat anak Jakarta dulu. Kalau diludahin, saya ini tidak bisa bahasa Jawa, Pak. Tapi diludahin saya paham bahasa Arab, diidoni. Mudah-mudahan lalu ibdalnya benar nih ngomongnya nih ya. Ya, makhraj hurufnya mudah-mudahan benar ini. Diidoni. Mangap ya. Saya waktu itu kaget betul. Bagaimana mungkin ludahnya orang kok harus masuk ke mulut saya? Saya kan enggak tahu ini higienis atau enggak, ada Covid atau enggak. Kalau di swab saya pulang kan begitu kalau kemarin.
Pokoknya kata bapak saya gitu, matanya lihat, tangannya cium. Nanti kalau tiba-tiba kiai mau meludahin kamu, ngidoni, buka mulutmu. Kamu boleh nggak nurut sama saya dalam banyak hal, tapi dalam satu hal ini percaya, tidak ada bapak yang tidak bermimpi anaknya menjadi lebih sukses dari bapaknya. Nurut saya. Sami'na wa ata'na. Enggak pakai protes tuh. Saya enggak bisa paham. Hingga besar ada dua orang memberi warna dalam hidup saya. Yang pertama pada masanya Mufti Agung di Mesir, Profesor Ali Jum'ah. Yang kedua di Syria, Allahumma gfir lahu, Profesor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dari beliau berdua, saya bisa memahami betapa luar biasanya tradisi orang tua di Indonesia, tradisi Ahlus Sunnah di Indonesia yang percaya betul dengan makna barokahnya guru. Jadi Anda biar hafal alfiyah dari belakang, biar hatam ngaji, tapi tidak percaya dengan barokah dan keistimewaan guru, ilmu Anda itu tidak banyak manfaatnya dalam hidup ini. Saya merasakan betul, Pak. Sehari Jumat tuh bilang gini satu hari, kamu nanti Muhammad kalau ketemu dengan orang alim sama dengan bapak saya, cuma dibalik, cium tangannya, tatap matanya, tidak pakai idoni. Ya. Ini saya ceritakan supaya kalau riwayat hadis tuh riwayatnya sahih, Pak. Ya, enggak ada ziyadatur rawi ini, enggak ada ini. Ya, diriwayatkan kamakana Asma. Kata beliau, saya tanya, "Walima Maulana?" Kenapa? Kata beliau, "Kalau kamu menatap mata gurumu, maka kamu pernah menatap mata. Yang mata itu menatap gurunya, mata itu menatap mata, yang mata itu pernah bertemu dengan matanya Imam Syafi'i, mata Imam Syafi'i itu pernah melihat matanya Imam Malik, Imam Malik matanya itu bertemu dengan Sayyidut Tabi'in namanya Nafi', matanya Nafi' itu pasti bertemu dengan matanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan matanya Ibnu Umar pasti pernah bertemu dengan matanya Rasulullah, dan matanya Rasulullah pasti melihat yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar." Jadi besok pagi gurumu tuh dilihat matanya, ya. Tapi nadratu ijlal, jangan, "Kenapa kamu lihat mata saya?" "Bapak belum mandi ya, Pak? Kok ada nah, itu santri Jakarta itu, bukan santri Poso itu, ya. Itu bapak saya ngomong gitu. Kata bapak saya, "Cium tangannya, Kenapa? Karena kamu cium tangan, maka kamu pernah mencium tangan. Yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, yang tangan ini bertemu dengan tangan, pasti ujungnya bertemu dengan tangannya Rasulullah. Satu hari, kalau kamu pernah ngaji di pelosok, kamu pernah ngaji di pesantren, maka kamu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahwa tanganmu pernah bertemu dengan tangan yang kamu yakini tangan itu bertemu dengan tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Nih sekarang ada yang bilang ini bid'ah, ya, ini nggak ada dalilnya. Sebenarnya bukan nggak ada dalilnya, dia nggak tahu dalil, ya. Kan banyak orang tuh sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit salah, sedikit-sedikit nggak ada hujahnya. Sebenarnya bukan nggak ada hujahnya, Pak. Orang kayak gitu tuh ngajinya kurang malam. Atau model saya, belum hatam sudah pindah pondok. Ini murid paling bahaya itu kalau santri turis. Ada santri turis. Saya pernah di Jakarta itu, ada program punya pemerintah. Mau berangkatkan S2 dan S3 ke luar negeri. Dites. Ada satu anak dites. Itu Masya Allah. Ya, nilainya udah standar hasbunallah wa ni'mal wakil lah. Ya. Tinggal kita katakan, apa hasilnya Gus? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi CV-nya keren banget. Kan sebelum masuk ke ruang ujian, dia harus melampirkan CV-nya. Kalau pendidikan akademis, S1-nya di mana? Kalau pesantren, mesantrennya di mana? Dia nulis pesantren besar di Indonesia lebih 10.
Tapi saya tanya dalam soal mubtada khobar, itu diem nggak jawab. Baru sampai mubtada khobar itu, saya tanya, loh, kamu pesantren bener? Bener. Lah masa yang kayak begini alumni pesantren nggak tahu? Kamu pesantren di sini kan? Di sini kan? Iya Gus. Tapi masalahnya di pesantren yang pertama itu seminggu saya. Terus begitu seminggu ada teman bilang pesantren sana bagus. Saya pindah. Begitu pindah berapa lama? Ternyata laisal khobar kal muayana. Apa yang kita dengar itu tidak sama dengan apa yang kita rasakan. Terus pindah lagi. Wah, akhirnya alhamdulillah 10 tahun babut toharoh itu baru istilahan dengan lugotan wastilahan. Nah, itu penyakit. Maka Anda jangan orang yang punya penyakit. Dulu saya itu Prof Ali Jum'ah ngasih makna ayah saya begitu. Di Idoni, di Damaskus itu, di Masjid Bani Umayyah, itu Prof Said Ramadan ngomong gini. Dulu di Damaskus itu ada pondok, ada pesantren yang menjadi kiblatul muslimin. Namanya Darul Hadis. Semua orang itu bermimpi ngaji mesantren di Darul Hadis. Termasuk siapa? Alim besar dalam mazhab Syafi'i. Saya sudah tidak harus menerangkan manakibnya. Imam Taqiyuddin As-Subki. Itu datang ke Darul Hadis Al-Ashrafiyah, niatnya mau ngaji sama Imam Nawawi. Kan Imam Subki itu ditanya, 5 qasatan Nawawi. Kenapa kok yang dipilih mau ngaji sama Imam Nawawi? Jawabannya sederhana. Karena karangannya itu lahul qabul, diterima orang. Anda bisa bayangin, Imam Nawawi itu wafat, usianya belum 50 tahun. Tapi berkahnya luar biasa. Yang pertama, Nawawi itu jadi nama orang di Indonesia. Padahal itu nama kampung di Damaskus, namanya Nawa. Seandainya tidak ada orang alim besar yang jadi imam, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, maka tidak ada orang di dunia ini namanya Nawawi. Coba ada Nawawi ketangkap KPK, mau anaknya dinamakan Nawawi? Nggak ada. Nggak ada. Semua orang kasih nama An-Nawawi itu karena tahu ada Imam An-Nawawi. Siapa di dunia ini yang bisa membantah bahwa buku yang paling banyak dicetak di dunia ini ba'dal mushafis syarif setelah Al-Quran itu Riyadhus Shalihin. Kita datang ke satu masjid nyari Fathul Mu'in, mungkin ada yang tidak ada. Kita cari Sahih Bukhari, kayaknya banyak masjid nggak punya. Tapi kalau Riyadhus Shalihin, rasanya itu hampir semua orang yang bersentuhan dengan ilmu pesantren itu pasti punya, pernah ngaji yang namanya Riyadhus Shalihin. Kata Imam Subki, yang ngarang kitab Arba'in itu kan bukan cuma Imam Nawawi saja. Ada banyak ulama yang ngarang kitab Arba'in. Tapi kenapa? Kalau sudah disebut Al-Arba'in, itu seakan-akan menjadi isim alam buat buku karangannya Imam Nawawi, padahal Arba'inat ini banyak. Maka melihat orang ini hebat kayak begitu, datanglah Imam Subki ke Damaskus. Sampai di sana, Imam Nawawi sudah meninggal. Kan dulu Imam Subki nggak punya WhatsApp, ya kan? Ya, kalau Imam Subki punya WhatsApp grup para ulama Asy-Syafi'iyah, kenanya, gua mau ke Damaskus, ya kan? Maaf pakai gue, lupa. Kebiasaan ceramah di Jakarta. Saya mau ke Damaskus, kan pasti tahu kalau ada WhatsApp grupnya. Karena tidak ada, dia sampai. Maka ketiga orang alim besar hebat ini sudah tidak ada, itu tidak berarti kehebatan orang ini tidak bisa kita dapatkan. Jasadnya boleh berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Orangnya boleh tidak terlihat. Tapi kata Imam Subki, tunjukkan kepada saya di mana, kalau sekarang itu ubin, apa ubin itu ya? Keramik lah ya. Keramik tempat yang dulu Imam Nawawi itu pernah ngaji. Ditunjukin sama orang Damaskus, di sini. Kalau sholat di mana? Di sana. Kalau misalnya ditanya, jawab pertanyaan, berfatwa di mana? Di situ.
Kan keluar Pak. Di I'anatul Talibin juga ada itu di mukaddimahnya. Wa fi daril hadis latifu ma'nan. Saya begitu masuk pesantren Darul Hadis, ada latifu ma'nan. Ada aura keagungan yang menyentuh rasa terdalam hati saya, yang itu hanya dimiliki oleh imam besar yang namanya Imam Nawawi. Ala bustin laha asbu wa awi. Ini sudah ada di hadapan saya. Maka izinkan saya, mohon maaf saya tidak tahu bahasa yang bagus, berguling-guling di atas lantai itu. Kenapa? Jadi Bapak, Imam Subki itu, semua lantai itu dicium-cium. Bahkan dalam banyak riwayat, ya tamarrohu tamarruhud dabbah. Kayak kucing kalau dimandi itu, ya. Kucing kan kalau habis junub begitu tuh, langsung di pasir ya. Mudah-mudahan santri Peloso tidak ada yang kayak begitu ya. Itu ya tamarroh itu muter-muter. Ditanya sama muridnya, Anda alim besar, apa yang Anda lakukan di sini? Lali, kata beliau itu, an amassa bihurri wajhi makanan masahu qadaman Nawawi. Saya berharap ada tempat yang dulu diinjak oleh Imam Nawawi, itu sekarang bersentuhan dengan muka saya. Mudah-mudahan dengan itu saya dapat barokahnya Imam Nawawi. Jadi santri Peloso ini kalau nggak dapat barokahnya Mbah Jazuli ini kebangetan. Ya, saya aja yang barokahnya datang dan pergi, ya, cuman waktu hataman, mungkin sekali dua kali, jadi kiai. Dan saya kan dengan Gus Kausar itu followersnya lumayan bersaing ya. Ya. Cuman mukanya Gus Kausar karena lebih muda, market friendly. Ya. Saya juga kalau umurnya 20 tahun yang lalu lumayan saya. Ya, iya bener. Artinya apa? Para santri di Peloso, itu yang pertama bukan ilmu. Yang pertama itu pengabdian kepada ahlul ilmi. Pondok ini karomah. Karomah, betul. Saya tiap ketemu santri Peloso di Jakarta, itu selalu saya tanya, Ustadz tinggal di mana? Di sana, ngapain? Dagang. Tapi nggak pernah lupa tuh, dagang sih Gus. Tapi kalau maghrib, alhamdulillah, seminggu 2 kali saya ngaji. Itu sebetulnya yang menjaga syariat Rasulullah itu pengajian, Pak. Coba Bapak lihat nih, ya. Nih mohon kalau ada YouTube-nya jangan dipotong-potong, ya. Nanti saya dianggap ceramah aneh-aneh. Mukjizat Nabi itu berbeda antara mukjizatnya Sayyidina Rasulullah dengan baki akhwatihi minal anbiya, beda. Nabi Musa nih, kalau pakai survei, saya survei santri Peloso nih, apa yang Anda ingat dari Nabi Musa? Jawabannya pasti tongkat. Coba kita survei, apa yang Anda ingat dari Nabi Musa? Pasti jawabannya tongkat. Apa yang Bapak tahu dari Nabi Ibrahim? Pasti nggak mempan dibakar. Bener nggak? Bener nggak? Itu mukjizat. Itu mukjizat. Mukjizat pakai tak marbutoh, itu kan tafdil itu. Bukan melemahkan, tapi membungkam. Tapi membungkamnya, mukjizat kayak begini, itu temporer, Pak. Yang hissi, yang dilihat mata, dirasakan oleh indera manusia, itu kehebatannya temporer. Saya punya pengalaman ceramah depan anak SD. Saya alhamdulillah ya, ceramah itu pengalamannya banyak. Banyak panitia yang nyiksa saya. Saya pernah ceramah depan anak TK. Saya pikir orang tuanya. Tahu-tahu anak TK 100 kumpul depan saya. Itu as'abu yaumin marrat fi hayati. Itu Masya Allah kata saya, begini nih biar amplopnya tebel, kalau tahu nggak datang saya. Kenapa? Wah semuanya anak-anak. Satu ketika anak SD. Tapi dulu saya dikasih tahu sama guru saya, kamu tuh jangan suka merendahkan orang. Anggap aja semua orang yang kamu temui itu adalah guru. Dan semua tempat yang pernah kamu kunjungi itu adalah ma'had. Saya Pak, pernah belajar ilmu mantik. Itu dari anak SD. Saya ceramah depan anak SD. Mau Idul Adha. Kepala sekolahnya ngomong sama saya. Gus, nah kalau Idul Adha nanti cerita ya tentang Nabi Ibrahim.
Oh ya udah, cerita saya. Anak-anakku, Nabi Ibrahim itu nabi yang hebat. Dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena semua agama besar itu ya berinduk kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa bawa Yahudi, Nabi Isa dengan Nasraninya, Nabi Muhammad itu induknya Nabi Ibrahim. Bu, ngaji apa tidur? Nanti saya ngaji setengah mati, Bu tidur setengah tidur nih. Bu, tahu nggak Bu? Kenapa Nabi Ibrahim itu jadi nabi yang paling hebat sebelum Nabi Muhammad? Mau tahu Bu? Saya kasih tahu ya Bu. Nabi Ibrahim itu disebut bapak para nabi. Nabi yang hebat menjadi bagian dari ulul azmi minar rusul itu karena istrinya 2. Ibu baru tahu kan? Kenapa suami ibu tidak hebat? Nabi Ibrahim itu istrinya 2 Pak. Ada yang mau mengingkari itu? Bu. Ntar ini ceramah hatamannya saya belokin sedikit Gus Kausar ya. Sedikit ya. Bu. Quran itu ngasih contoh rumah tangga itu 3 Bu. Yang pertama, ada rumah tangga suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Itu Nabi Lut. Suaminya ke surga, istrinya ke neraka. Ada rumah tangga Bu, suaminya ke neraka, istrinya dibangunkan istana di surga. Itu rumah tangganya Fir'aun. Ada rumah tangga suami istri masuk surga. Itu rumah tangganya Nabi Ibrahim. Saya mau tanya sama ibu, di antara 3 rumah tangga ini, kira-kira kalau saya boleh bertanya, ibu rumah tangganya itu kepengen kayak rumah tangga Nabi siapa? Bu, kayak Nabi siapa? Kayak Nabi Ibrahim. Sebentar, ini ada kameranya enggak? Hah? Ada kameranya enggak? Ada kameranya ya? Kalau ada kameranya Pak, besok Bapak minta nih sama tim media Peloso, ya, dari semua kegiatan malam ini potong yang itu aja. Besok hari apa ya? Saya sampai lupa hari. Besok hari apa ya? Hari Ahad. Nah, Senin Bapak bawa ke KUA. Ngapain? Kawin lagi. Nanti KUA kan nanya, Pak, menurut aturan negara, kalau mau poligami nikah lagi, itu harus seizin istri pertama. Bapak nggak usah ribet, keluarin HP-nya, potongan pengajian malam ini. Bilang sama ketua KUA, Pak, istri saya malam Ahad itu ngaji sama Faiz. Dia tanya rumah tangganya kepengen kayak Nabi Ibrahim, kayak Nabi Lot, apa kayak Fir'aun? Istri saya itu bilang mau kayak Nabi Ibrahim. Santri Peloso yang belajar mafhum usul fikih kan gak perlu takut lagi untuk kawin lagi. Bener gak Bu? Kata ibu-ibu nyesel gua datang sampai sekarang nih. Tenang Bu, ibu kalau ngaji sama saya aman. Ya, nanti ibu tanya sama suaminya, Mas, saya tadi ditanya sama penceramah rumah tangga mau kayak Nabi Ibrahim. Ini pasti yang diingat dari ceramah saya nih, yakin cuman yang ini. Ya, ini saya nggak nuduh Bu, suami-suami akhir zaman yang mau ketemu Dajjal nih. Ya, ini rasanya yang diingat ya cuma ini aja. Karena bisa ketawanya di sini. Kalau di rumah ada orang ngomong poligami, mesem-mesem, oh insya Allah besok udah tinggal di masjid Pak, ya kan? Bu, ntar kalau suaminya nanya, Dinda, tadi waktu ditanya sama penceramah, rumah tangganya mau kayak Nabi Ibrahim ya? Iya Mas, saya memang kepengen punya suami kayak Nabi Ibrahim. Wah senang banget. Tapi jangan senang dulu Pak, istrinya ahli sejarah. Perempuan tuh ahli sejarah ya Bu? Bu, perempuan tuh ahli sejarah kan?
peristiwa yang sudah lama. Heran saya, melekat betul gitu ya. Ini ahli sejarah. Maka karena ahli sejarah ngomong dia, Mas, Nabi Ibrahim itu nikah kedua itu setelah tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Jadi kalau panjenengan mau nikah lagi, ahlan wa sahlan. Saya enggak minta kok untuk dibakar kayak enggak. Cuma di dapur ada kompor gas. Alhamdulillah gasnya udah tipis, yang 3 kilo itu ya, tinggal sedikit saya nyalakan 5 menit. Nanti kalau kompor sudah panas 5 menit, monggo duduk di atasnya. Kalau tidak terbakar, kawin lagi. Kalau gosong, saya antar ke RSUD. Mudah-mudahan masih di cover sama BPJS. Udah, ini nggak boleh ceramah yang kayak gini, nggak boleh, nanti nggak selesai. Maaf, ini sampai jam berapa ngaji? Hah? Sampai jam berapa? Sampai jam 4. Masya Allah. Saya masih ada acara satu lagi, Bu, di Ciranjang. Saya ini Bu Nyai, sebetulnya nggak ada niatan kesini nih. Saya hari ini belum tidur, tapi karena Kiai Lukman pesantren Al-Hamid itu bilang dauhnya Peloso, itu acara saya batalin semua yang sore. Pokoknya nggak ada. Ini ke Peloso. Kata yang dulu, kan kami duluan Pak. Iya, saya ceramah di sana nggak datang ke Peloso, karomah saya hilang. Kualat sama Peloso. Nah, ini Bapak-bapak udah ya, ini udah jam 11. Kita fokus ke depan tadi. Mukjizat. Nih, gara-gara mukjizat jadi sampai kawin lagi ya kan. Padahal Bapak sama saya itu sama kita Pak. Ya, sama-sama apa Pak? Sama-sama ngomong aja gitu. Mukjizat nih, lihat. Kenapa pesantren ini kata guru saya dulu, yang yastahiq, yang berhak untuk mengaku sebagai penjaga dan pewaris Nabi, itu pesantren. Kenapa? Mukjizatnya beda Pak. Kalau mukjizat hissi kayak Nabi Ibrahim, itu memang mengagumkan. Melawan kebiasaan, melawan hukum alam. Orang semua tahu kok, yang namanya api itu panas. Sudah panas, membakar. Tapi berhadapan dengan Nabi Ibrahim, yang panas jadi dingin, yang membakar jadi aman. Hebat nggak? Hebat nggak? Hebat! Saya ceramah depan anak SD, lupa saya. Kalau anak SD sekarang tuh generasi Samsung dan generasi iPhone. Ada anak satu saya ceramah begitu, angkat tangan interupsi. Baru kali itu saya ceramah diinterupsi orang. Saya baru kali itu seumur hidup ceramah diinterupsi orang, ya baru kali itu. Angkat tangan dia. Pak, saya mau ngomong. Saya pikir ngomong apa anak ini? Masih pakai pempes, ngerti apa tuh saya? Karena ngotot, saya ajak naik ke atas mimbar. Ayo naik. Ada apa nak? Saya nggak setuju dengan ceramah Bapak. Ceramah Bapak tuh salah. Saya agak kena mental tuh. Baru kali itu saya bilang, saya sejelek-jeleknya nih Kiai, saya masih Katib Suriah PBNU ini. Ya. Paling enggak masih ada ilmu-ilmunya dikit, disalahkan sama anak SD. Saya tanya, kenapa nak? Begini Pak, kalau ukuran kehebatan orang itu diukur karena nggak mempan terbakar, maka Bapak katakan Nabi Ibrahim hebat, maka hari ini Nabi Ibrahim itu sudah sama-sama tetangga saya. Saya kaget, tetanggamu nak? Iya, siapa tetanggamu? Nabi Ishak bukan, Nabi Ismail bukan, Kiai bukan. Siapa nak? Pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Saya betul-betul kena mental. Maka hati-hati nih, kayak santri sekarang nih. Masyarakat sekarang tuh kritis. Masyarakat sekarang itu lepas dari ikatan-ikatan yang boleh jadi dulu berat untuk menyampaikan ke hadapan guru, tetapi zaman ini zaman yang berubah, zaman yang terbuka, generasi yang berani menyampaikan apa yang ada dalam logikanya. Saya dengar begitu, agak kaget juga. Saya bilang benar juga nih anak, kata saya. Kenapa? Nabi Ibrahim kan gak ada skenario dia mau dibakar. Begitu mau dibakar, kan malaikat Jibril turun bawa jimat bersertifikat halal.
Untung nahunya ndak salah itu. Ya naru, nakiroh. Kalau nakiroh kan semua api. Nabi Ibrahim, nggak tahu saya Nabi Ibrahim pernah hataman Alfiyah atau enggak ya. Tapi Nabi Ibrahim tenang. Begitu Jibril bilang, ya naru. Oh, berarti semua api. Kan istighraq ini. Jadi waktu itu tuh, waktu Nabi Ibrahim mau dilempar ke api, kalau ada ibu-ibu muslimat di pelosok masak nasi, itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak mateng itu. Kenapa? Semua api adem itu dari malaikat, bukan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau masuk api karena harus bertemu dengan api. Allah kasih pertolongan. Pemadam kebakaran, ada api dicari. Ayo, di Kediri misalnya, ada dinas pemadam kebakaran. Nauzubillah, ada kebakaran. Begitu kita lapor, Pak, kebakaran. Orangnya bilang, kalau kebakaran jangan lapor saya takut sama api. Oh, petugas pemadam kebakaran kayak begini, takut api, dimutasi ke dinas penguburan. Kenapa? Di kuburan tidak ada apinya, kan begitu, Pak. Lihat. Dulu hebat, hari ini mungkin tidak hebat-hebat banget. Dulu mendatangkan kebaikan. Kalau itu diwariskan, kita semua ini kan dikatakan pewaris Nabi. Apa yang kita warisi dari Rasulullah? Quran. Apa yang kita warisi dari Rasulullah? Hadis. Yang lain-lain itu nggak penting. Anda bisa bayangin, kalau mukjizat nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Muhammad yang model begini, bisa diwariskan kepada ulama, rusak dunia. Rusak dunia. Ayo, Nabi Soleh. Bapak kenal Nabi Soleh nggak, Pak? Pak, Bapak nih dipanggil diem, matanya melotot, takut saya. Pak, tahu Nabi Soleh nggak? Tuh sekarang jamaah umroh tuh sering diajak ke Mantikoh Ula, namanya Madain Soleh. Itu dulu tempatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh ini insinyur teknik sipil, Pak. Kalau gambarnya bagus, dipegang nyata. Kalau ilmu itu turun ke saya, hancur dunia. Ayo, nih santri mau hataman nih 700. Saya yakin nih, aglabuhum jomblo nih. Ya. Ini kelihatan kok dari casing-casingnya nih jomblo la haula wala quwata kok model-modelnya ini. Ya. Ini kalau jomblo, nggak usah lihat santri putri. Kalau saya mewarisi ilmunya Nabi Soleh, warisannya Nabi Soleh, tinggal datang ke saya. Gus, saya kepengen punya istri. Oh gampang kata saya. Bawa kertas ya, jangan lupa alat gambar. Siap. Saya tanya, istrimu mau casing iPhone Pro Max 16 apa Samsung S25 Ultra? Mau casing 2024 atau casing 1970 di angkatan saya? Silakan Anda pilih. Dia pilih, oh saya mau istri 2025. Tinggal digambar. Saya gambar, bisa nego lagi. Ini muka istrimu. Wah, saya kepengen mancung, tapi ini bukan mancung, Gus, ini petruk kepanjangan, gampang tip ek. Iya kan? Rambutnya begini, tingginya begini, begitu jadi, yang putri juga sama, mau suami, casing kayak apa, lukis, pegang, jadi. Enak gak, Pak? Ada enaknya juga sih. Tol Trans Jawa Lebaran, itu gak macet, Pak. Karena gak ada orang pulang ke rumah mertua. Saya tanya sama teman saya yang istrinya model dari Nabi Soleh ini, kamu enggak pulang sowan sama mertua? Saya enggak punya mertua, Gus. Kok bisa? Kan istri saya keluar dari kertas. Coba lihat. Tapi Anda bisa bayangin, kayak apa rusaknya dunia kalau ada manusia enggak punya orang tua. Anak itu senakal-nakalnya anak, itu masih sungkan sama bapak ibunya. Bagaimana kalau ada anak lahir tanpa bapak ibu? Yang dulu mungkin mendatangkan maslahat, hari ini kerusakan. Kalau ilmu Nabi Soleh ada, mungkin peradaban ini terhambat. Anda habis acara gini lapar kan tinggal datang sama kiai. Kamu mau makan apa? Sate Madura, Pak? Nggak usah bikin proposal. Nggak usah cari sate. Bawa kertas ke hadapan saya. Gambar gerobaknya, orang Maduranya, arengnya, satenya, kecapnya, kipasnya. Saya pegang, jadi satenya. Enak nggak? Enak buat Anda. Saya mati disantet tukang sate senusantara. Kenapa? Dia kipas-kipas tidak ada yang beli. Lihat, Pak. Nabi Muhammad itu tangannya bisa keluar air loh. Semua manakib Rasulullah itu cerita. Semua kitab hadis itu cerita. Nabi itu tangannya bisa keluar air.
Tapi saya yakin tidak semua santri tahu. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang harus diketahui dari Nabi itu Qur'annya. Yang harus diketahui dari Nabi itu hadisnya. Yang harus kamu ingat dari Nabi itu akhlaknya. Kalau keluar air, belum tentu. Ayo. Kalau tangan saya nih bisa keluar air, saya nggak datang ke sini, Pak. Kenapa Kiai nggak datang? Repot. Kiai kan sekarang jualan galon. Kok jualan galon? Itu Faiz isi ulang. Kenapa? Dia nggak modal. Tangannya begini, pipa se-Jakarta nyambung. Coba. Apa manfaatnya? Kalau tangan saya keluar air, sementara Allah menitipkan bumi ini keluar airnya. Tapi apa bahayanya? Kalau anak bapak ini nggak ngaji ini, apa bahayanya, Pak? Bahaya buat Islam. Kenapa? Karena agama Rasulullah ini mayoritas itu hanya bisa dihakimi, dihukumi, dijelaskan kalau Anda ngaji. Anda nggak ngaji nggak bisa. Dulu ada orang alim, mudah-mudahan Santi Poso nanti bisa melihat dunia. Di Abu Dhabi itu ada Syekh Mahfud bin Bayyah, Abdullah bin Mahfud bin Bayyah, orang Britania. Beliau bilang gini, agama ini kebanyakan syubhat. Dulu saya pikir syubhat itu rezeki. Tahunya enggak. Kata beliau, ketika Rasulullah bicara al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, riwayat Bukhari Muslim wa bainahuma umurun mustabihat, riwayat Bukhari wa bainaha musabbahat. Ini sama maknanya. Di antara yang halal dan haram itu ada apanya itu? Yang syubhat. Salat kita ada syubhatnya loh. Nabi cuma bicara kan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi takbiratul ihram, Nabi baca doa iftitah, Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah, Nabi takbir, Nabi ruku. Tapi kita nggak pernah tahu tuh. Sebetulnya yang rukun sholat itu apa? Kata Imam Syafi'i misalnya, baca Fatihah itu rukun sholat. Anda nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Kenapa Imam Syafi'i ngomong begitu? Karena Nabi bersabda, la sholata illa bifatihatil kitab. Anda yang belajar alfiyah kan tahu la itu apa, illa itu apa. Nggak sah sholat itu kecuali baca Fatihah. Kata Imam Abu Hanifah, kakek gurunya nggak begitu. Qur'annya bilang kok, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Orang baca surah apa aja, sependek apapun, asal baca, sholatnya sah. Nanti yang menjelaskan ke masyarakat siapa? Ini kan banyak orang, dikit-dikit ikut Quran, ikut hadis. Itu ketahuan orang tuh tidak pernah ngaji Quran, tidak pernah ngaji hadis. Kalau orang tahu agama, dia pasti datang ke pelosok untuk ngaji. Ayo. Kalau pertanyaannya, mana yang halal, mana yang haram, gampang. Anda nanti pulang ke kampung, ditanya apa hukumnya daging babi, gampang. Nggak usah ngaji di pelosok tahu, haram. Apa hukumnya makan daging sapi, halal. Asal sapinya sendiri, halal dimakan, bener kan? Kalau pertanyaannya kayak gitu, gampang. Tapi dunia itu bukan cuma sapi dengan babi. Masalahnya, ada binatang yang nyusahin bahsul masail. Ada binatang yang nyusahin kiai. Mau tahu namanya? Namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan, mukanya anjing. Ditanya, kamu ini keluarga siapa? Nggak jawab. Ditanya kartu keluarganya, nggak ada. Didudukkan, repot. Ayo. Tahu anjing laut kan? Anjing laut tuh, kalau mukanya ditutup, kepalanya tuh kasih cadar, kasih apa ini, sorban, tutup, tinggal leher ke bawah. Saya tanya, ini apa? Kamu jawab, min duni adna syakin ya ustadzi, innahu kalbun. Ini anjing. Ini ikan. Kenapa? Kepalanya nggak ada. Leher ke bawah, pegang, perhatikan, observasi, bedah fisiologinya ikan. Tapi kalau dibalik nih, leher ke bawah ditutup, mukanya kelihatan. Saya tanya, ini apa? Ya anjing ini, Pak. Ayo kita bahsul masail di pelosok. Sampai Nabi Isa mau turun, ya, itu ndak akan ada hukumnya.
Boleh jadi kata saya, anjing laut itu hukumnya haram. Boleh jadi kata Gus Kausar, anjing laut itu hukumnya halal. Kenapa? Ilmu yang membedakan. Di mata saya, anjing laut itu hukumnya haram karena keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Kata Gus Kausar, ini halal. Kenapa? Karena keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Anda mau cari dalilnya, mau cari takbirnya, nggak ketemu. Karena Rasulullah nggak pernah ke laut. Rasulullah nggak bahas itu. Di situ untungnya. Coba anjing laut ada di Quran, anjing laut ada di hadis. Pensiun kiai semua ini. Maka itu, ya, ini bagian akhir. Sudah jam 11, ya. Saya sebenarnya ingin ceramah lama, ya. Tapi jalanan tadi macet, Pak. Saya tadi kesini cepat, itu karena diantar polisi. Nggak tahu pulangnya masih diantar apa enggak, saya nggak tahu ya. Tapi tadi dari Juanda ke sini tuh hanya 2,5 jam. Itu karena saya jadi gubernur aja 2,5 jam. Ya, nggak ada lampu merah, nggak ada rem sampai ke sini. Tapi intinya bapak-bapak, para santri, yang pertama jangan pernah berhenti belajar. Cita-citamu harus tinggi. Dunia hari ini itu bukan dunia yang kemarin. Kamu harus punya cita-cita yang tinggi karena yang nanti kamu hadapi itu tidak sesederhana apa yang dihadapi oleh generasi saya. Apa yang dahulu kalian lihat di buku fikih, apa yang dahulu kalian pelajari di ilmu usulul fikih, seiring dengan kemajuan zaman dan peradaban, itu tidak mudah untuk kemudian masyarakat mendapat view keislaman kecuali lewat kalian yang betul-betul belajar di pesantren. Percaya. Saya bukan mau membanggakan apapun, Pak. Saya bisa sampai hari ini, itu karena didikan pesantren. Kemarin saya alhamdulillah bertemu dengan rektor di Abu Dhabi dan di Kairo, berbicara. Dia tanya sama saya, bahasa Arabmu itu, katanya, kok lebih lurus ya dari bahasa Arab kami yang lebih banyak pakai bahasa Amiyah. Saya bilang, karena saya dulu dididik di pesantren, itu selalu perhatian dengan yang namanya nahwu dan sorof. Dulu saya itu diajarin sama guru saya, kamu nanti kalau ada orang sepanjang apapun serbannya, terus baca doa, i'rab sama binanya salah semua, cium tangannya dipending dulu. Walaupun bahwa kebenaran i'rab itu laisa sarton min surut qabuli doa, tetapi ya itu menjadi tanda agar orang itu menjaga marwah agama. Anda di Pelosok mungkin tidak apa-apa, tapi saya di Jakarta pusing kadang-kadang. Khutbah Jumat itu ada aneh-aneh. Ada kiai itu tidak pernah nyebut Quran, tidak pernah nyebut ayat. Kalau khutbah itu, saudara-saudara, seperti firman Allah dalam surah kedua ayat ke-100 yang artinya, Masya Allah. Kalau begini enak betul. Saya bilang waktu itu, yang kayak begini nih, masih dipasang jadi khotib, saya besok nggak mau datang ke masjid ini. Kenapa? Ya enggak lah, makom itu harus dijaga. Ada banyak orang alim di Jakarta yang tamatan pesantren. Maka anak-anakku, saya cerita sama anak-anakku, saya ini bukan orang hebat, jauh dari kata hebat. Tapi saya perlu bersyukur kepada Allah, bahwa jurumiyah yang kecil itu, alfiyah yang kamu harus tahu, Ibnu Malik itu ulama yang nggak punya followers. Hidup dalam kesunyian di Andalusia sampai pindah ke Damaskus. Ibnu Malik itu sampai teriak di pintu rumahnya, siapa yang mau ngaji sama saya? Nanti anak-anakku kalau punya uang, kamu berangkat ke Maroko, lihat kuburannya Sohib Jurumiyah itu, Ibnu Ajurum itu sepi, tidak ada orang berziarah. Kuburannya pun sangat amat sederhana, tapi tanpa banyak orang tahu bahwa kitab Jurumiyah yang tipis itu yang mengantarkan ulama-ulama kita menjadi lentera buat negeri ini, yang mengantarkan kita melihat Pelosok seperti hari ini. Siapa yang tidak bangga dengan karomahnya Mbah Jazuli ini? 700 hafal alfiyah. Saya Gus Kausar kalau dites alfiyah sekarang kayaknya udah lupa, ya, banyak lupanya saya. Ngelihat kayak begini kan kepada Allah tenang, oh enggak apa-apa. Saya tidak hafal alfiyah, lupa, ya tidak apa-apa. Tapi ada ratusan di Pelosok, ada ribuan di Jawa, ada puluhan ribu di Indonesia. Ini karomah yang menjaga ajaran Rasulullah, karena Quran dan hadis itu nanti kebenaran dan keagungannya hanya bisa dibangun dengan ilmu.
Itu yang pertama. Yang kedua, khidmat sama guru. Saya dulu diajarin betul Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu kan bapaknya. Itu bukan ulama. Bukan ulama. Cuma yaro anna fi khidmati ahlil ilmi itu ibadatan yataqarrabu biha ilallah. Ayahnya Imam Ghazali itu kalau ngelihat orang alim itu cuma seneng. Ya Allah, saya ini bodoh, mudah-mudahan nanti anak saya kayak gitu. Sendalnya dirapikan. Giliran pengajian di masjid itu ditus, itu bawa apa itu cangkir, ngisi teh. Itu bukan orang yang punya nasab keilmuan, tapi anaknya dua-duanya kotkana menjadi apa yang diimpikan oleh ayahnya. Imam Syafi'i anak-anakku. Imam Syafi'i itu bagaimana tidak berkhidmat kepada guru-gurunya. Imam Ahmad bin Hambal itu beliau mengatakan, saya tidak pernah sholat fardu kecuali setelah sholat itu saya ad'u Syafi'i. Berbeda pandangan dengan guru itu tidak persoalan. Yang menjadi persoalan, kalau Anda sudah tidak yakin lagi dengan barokah guru dan Anda tidak cium tangan dengan guru, itu kiamat buat pesantren. Imam Syafi'i itu duduk 13 tahun di kakinya Imam Malik. Imam Malik punya mazhab namanya Amalu Ahlil Madinah, yang dia bantah hadis yang dia riwayatkan sendiri, khiyar majlis al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqo rawahu Malikun an Nafi' an Ibni Umar. Itu ditolak sama Imam Malik karena bertentangan dengan tradisi Madinah. Imam Syafi'i 13 tahun duduk di kakinya Imam Malik bikuli ijlal. Walaupun nanti beliau katakan tidak begitu guru, amalu ahlil Madinah itu tidak mungkin karena sahabat tafarroku. Dia mengoreksi pandangan gurunya berbasis ilmu ahlan wa sahlan. Tetapi Imam Syafi'i tidak pernah mengurangi rasa hormatnya kepada Imam Malik. Yang terakhir anak-anakku, dunia berputar. Kita janji ya, satu hari cerita Hammad bin Abi Sulaiman dengan Imam Abu Hanifah itu terulang kembali. Imam Abu Hanifah itu jadi imam, Pak. Itu karena gurunya sakit. Hammad bin Abi Sulaiman itu, dia pilih dari sekian banyak orang alim di Baghdad. Hatinya itu cocok betul dengan Hammad bin Abi Sulaiman ngaji. Satu ketiga, Hammadnya itu sakit. Karena sakit. Ini bedanya santri dulu dengan santri sekarang. Kalau santri sekarang, gurunya ndak masuk seneng. Kalau santri dulu, gurunya nggak masuk nangis. Karena guru ndak masuk sakit, maka teman-temannya tuh bilang, Nu'man, kan Imam Abu Hanifah tuh Nu'man bin Sabit, Nu'man, kamu kan udah lama ngaji, udah sekarang kamu takrir aja, nakrir, kata orang, loh, kok enak juga ini Nu'man ngajar. Lama-lama nggak terasa dia ngajar. Gurunya datang, dia lihat dari jendela, subhanallah, Nu'man yang dulu di kaki saya ternyata hebat. Kata Ahmad, mulai sekarang majelis yang di sini, kan majelisnya banyak Pak di majelis yang di sini saya udah nggak ngaji lagi. Yang ngaji kamu Nu'man. Ma'adzallah, nggak mungkin guru. Selama guru hidup mahayita, saya tidak akan berani untuk duduk di sini. Kata Hammad, kursi ini tidak Allah ciptakan untuk Hammad bin Abi Sulaiman. Kursi ini Allah ciptakan untuk ahlul ilmi. Ilmumu sekarang saya rasa sudah mengalahkan kehebatan saya. Maka engkau yang nanti jadi imam, saya jadi makmum. Saya berharap 10 tahun lagi saya duduk di bawah. Anak-anak peloso malam hari ini yang 700 itu ada duduk di atas mimbar. Mungkin punya pesantren. Mudah-mudahan menurun seperti kiai-kiainya, membuka lembaga pendidikan. Mungkin anak-anakku ketemu saya di Jakarta sudah jadi rektor UIN. Mungkin ada yang jadi rektor UI. Negeri ini punya masalah yang tidak selesai-selesai. Penting untuk kita selesaikan dengan orang-orang yang berilmu, berlatar belakang pesantren. Karena di sini jiwa ragamu dididik. Disinilah Indonesia Raya itu terdengar. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga pondok pesantren Al-Falah ini, menjaga para kiai, menjaga para ibu nyai, menjaga para dzurriyah, menjaga para asatidzah, dan menjaga para santri. Mudah-mudahan amal ibadah, thariqah yang tadi saya dipesan betul sama Kiai Huda, thariqatut ta'lim, ta'allum wa ta'lim,
tarekatnya, wiridnya, belajar dan mengajar itu mudah-mudahan menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan pesantren ini Allah jadikan menjadi maqalan min ma'akil ilmi wal bayan. Ini menjadi manarotan min manarotil huda, min manarotil afaf, min manarotil tuqa. Mudah-mudahan kita yang pernah hadir ke pesantren ini, yang pernah menimba mutiara di pesantren ini, Allah bersamai dalam perjalanan hidup di dunia ini untuk kelak dikumpulkan bersama para guru-guru kita, para nabi dan para solihin dalam ridho Allah fil firdausil a'la. Kepada para kiai, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan, atas undangan yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.